Ngerti nggak? Belum tentu ya, maaf ya kalau sampai tiga ya, maaf ya kalau beliau belum tentu ngaji ya. Itu pinteran kita betul. Apa benar Panji berpolitik? Ah, Dia lewat aja anjing aja kabur saking takutnya sama Panji. Dulu. dan sampai hari ini Pak Haji nggak mati-mati itu bukan karena beruntung. Iya om, berat. Tapi lebih berat beban hidup saya kemarin-kemarin lah. Jadi insya Allah saya bisa jalanin. Gitu. Saya bisa jalanin dan saya nggak akan balik nggak bener lagi. Racikan berita. Hari ini saya berkunjung ke rumah anak saya sebenarnya. Muhammad Panji. Berkabar berita dari awal dia sebagai seorang presenter petualangan mulai dari La TV, TV One dan Global TV bahwa Panji ini sudah banyak sekali isu yang beredar. Pertama adalah bilang dia mati dimakan komodo. Alhamdulillah ratingnya naik, dia dikenal. Apaan rating naik? Programnya di drop gara-gara gosipnya Pak Haji mati, riran katanya, ulangan. Tuh itu Panji itu langsung lagi ada lagi katanya Panji sakit gara-gara dipatuk oleh ular king cobra. Lalu ada lagi isu yang sangat beredar bahwa kan sekarang Panji berpolitik. Nah ini pertanyaan yang akan kita bahas dengan Panji. Sebenarnya benar nggak sih hal-hal yang tersebut terjadi Panji? Tapi nyatanya alhamdulillah Panji sehat. Sehat, gemuk, masya Allah. Nah di hadapan saya perkenalkan dia adalah Habib Aljun panggilannya. Habib Aljun ada di Habib Aljun Nah beliau ini Habib ini dia langsung dari Sampit loh. Sampit Kalimantan Tengah datang ke sini mendengar Panji bahwa Panji ini sakit. Dan ini kan Asril saya bawa banyak Asril. ya. Ya, biar Asril bisa mijit shiatsu. Jadi daripada tipas mereka berdua tidur kami pulang. Lu tinggal sendiri pulang sendiri. Baik kawan-kawan TV One dan Racikan Berita, pemirsa yang budiman, bahwa dalam menyampaikan sebuah pesan memang kita harus memiliki 3 hal yang harus jadi patokan kita untuk menyatakan bahwa sumber ini adalah benar. Pertama adanya sebuah peristiwa, yaitu isu atau omongan atau kabar, tapi faktanya benar. Lalu yang kedua adalah ada orang yang merasa dibuatkan berita itu atau sumber itu Panji. Alhamdulillah anak saya sehat, jalan. Dan ketiga adalah fakta dari berita-berita yang lain itu ternyata bisa terbantahkan. Alhamdulillah sehat. Tadi kita akan memilih, kita akan ini ada live streaming dan janji saya tadi bahwa Panji mendapatkan ada kata isunya ada ular king cobra besar raksasa. Apa namanya? Widi ada yang dari Sampit. Nah, Punyanya nanti kita Air. lihat setelah ini saya akan buktikan bahwa memang Panji punya ular yang paling besar. Dulu kita dapat Itu kisahnya bagus itu. Kisah. Panji. Habib tidak ketawa tuh. Habib tahu Habib ceritanya nih. Ternyata yang membawa ular ini Pak ini nih. Oh, bukan saya. Saya bukan tukang ular. Tapi beliau saudara kita di Sampit, Kang Heri namanya yang punyanya. Nah, kan Iya, bisa jelas. Tapi Habib yang jadi saksi ketika kenapa itu Widi bisa datang ke sini karena sosok Kapoldanya juga ketemu sama beliau. Setelah Habib ditanya, Habib ketawa-ketawa. Oh gitu ceritanya katanya. Jadi Baik. itu pantas untuk buat sinetron. Lucu itu Habib ya. Ternyata mereka berdua akrab banget. Kau kemana kan ularku katanya. Cinta segitiga ya. Ini ketiga itu. Nah, kita tanya Panji nih. Apa benar Panji berpolitik? Berpolitik, Ngerti aja kagak om. tapi orang politik banyak dekat. Alhamdulillah kalau Panji sih, Panji mah nerima semua orang. Ketika itu Panji lihat manusia, mau dia seperti apa, Panji nggak bisa berprasangka. Intinya manusia mau kenal, ya kenal lah sudah. Dan saya hormati. Jadi saya punya prinsip, hormatilah alam, orang tua, keluarga, saudara, orang lain, sahabat, rekan, teman, siapapun itu manusia. Dan barulah itu kita hormati diri kita. Yang paling akhir hormati diri sendiri. Gitu. Yang paling akhir karena ini buatan Allah juga. Kalau bahasa ulama itu ihtarim tuhtaram. Kalian hormati orang, di situ juga kalian akan dihormati orang. Ah, Jadi itu konsep Panji mantap. gitu. Cek Jadi voice. mau beliau jadi
politikus cek, kayak cek. mau beliau profesinya jadi pawang Apapun, ular ya. seperti saya, itulah mau beliau itu apapun itu luar biasanya ulama lagi ya. Wah saya kalau dengan ulama saya cinta. Oh, saya dengan ulama saya cinta. Lillahi ta'ala saya cinta ke ulama. Dari kecil tuh saya mengagumi beliau. Cuma saya gak ngaji, dulu emang bandel bib. Akhirnya saya tuh bodoh gitu. Sekarang tuh gak ngerti ilmu agama yang baik itu gimana. Cuma saya sayang. Saya sayang ke guru ngaji saya di sini. Nanti Habib saya ajak ya jalan-jalan ke belakang. Gitu. Di sini ada madrasah, ada kobong. Iya. Nanti kita ke sana, kita mampir ke Umi, ke Abah, ke AA. Haji ngaji di sana Bib waktu kecil. Dan sekarang itu alhamdulillah di yayasan, cuma ya seadanya kita di sini bisa ngebangun di belakang sini. Bib. Alhamdulillah. Tapi nggak bandel lagi. Bandel masih Bib, karena itu sifat. Tapi kalau sampai jahat, insya Allah enggak. Insya Allah. Karena jahat itu kasifatan. Ya betul. Kalau sifat, insya Allah pasti sayang. Di sini sayang. Alhamdulillah. Tapi kalau bandel itu mah anak-anak anak bandel gitu ya. Ya. Tapi kan anak jahat jarang. Jarang ya betul. Gitu. Jadi kalau misalkan Pak Haji harus dengan Om Dul, harus dengan Habib, harus dengan istri, harus dengan Alek, harus dengan anak-anak yang tatoan, atau anak pang sekalipun, intinya ketika dia bilang, lu punya siapa? Punya Tuhan. Gue cuma punya Tuhan. Oke? Saudara kita kan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Prinsipnya begitu. Makanya kan cuma gitu. Saingkers tuh bilang, biar Biar- gimana gue punya Tuhan, punya beliau. Dan anak pang sujud. Belum tentu anak pang itu ya di jalan itu urakan apa segala macam. Mohon maaf ya ini anak pang tadinya. Sini lagi, sini. Ini anak pang. Gayanya pang. Ini memang anak pang. Ini anak pang, anak jalanan. Pernah ngalem nggak? Nah, berapa tahun pang? Dari mana? Ini dari sini, adik saya dari sini. Oh, Ini 3 tahun. juga badan lu. Tato. Tato. Oh, pang bener. 3 tahun ya? 3 tahun. Ngapain lu pang 3 tahun? Ya jalanan Bang. Jalanan. Dari tahun 2015 sampai 2017. Berhenti tahun 2018. Kenapa lu berhenti? Lek. Ya pengen jadi bener aja sekarang. Dulu mau masih apa ya? Pengen hidup sendiri terus pengen apa ya? Pengen nyobain kayak dulu gitu. Dulu kan pernah nyobain apa namanya sama orang tua, sama mama ke Sumatera. Nah, waktu itu pengen nyoba sendiri gimana rasanya. Dan Om ngerti nggak? Belum tentu ya, maaf ya kalau kita bertiga ya. Maaf ya kalau beliau. Belum tentu ngaji ya. Itu pinteran kita begitu. Oh, sependapat saya. Yang enak. Deket-deket sini sini. Enak pang gitu. Coba. Dan saya nggak ngajarin demi Allah. Dia belajar sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ada seorang Habib ngomong dengan saya di tempat saya. Kita tidak boleh menilai orang. Yang boleh menilai orang itu adalah Allah. Benar Bib ya? Nah ini anak pang nih. Anak pang tato-tatuan dia Temannya banyak di jalan om. di pinggir jalan. Katanya masih ada yang panggil ya. Ya, tapi nyatanya benar omongan Panji tadi. Di antara kami bertiga ini, mungkin dia yang bisa baca Al-Quran. Saya aja belum bisa baca Al-Quran. Belum Al-Fatihah aja kita belum pas. Belum pas. Ini udah enak benar. nih. Kenapa minat ikut Panji? Ya pengen ikut karena sehobi gitu. Emang dari reptil juga kebetulan. Dari reptil. Jadi ikut gabung di sini sebagai keluarga. Oh gitu. Nyaman loh. Nyaman. Alhamdulillah. Beb, gimana Beb? Cerita Beb, orang-orang seperti ini Alex Beb. Dari pang sekarang hijrah. Serupa dengan kita sebagai seorang mukmin itu diajarkan oleh Rasulullah pandangan yang baik pada setiap orang, husnul dzan. Karena ucapan Nabi Muhammad SAW itu dalam hadisnya bahwa innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melihat bagaimana sosok kalian, bagaimana cara kalian berpakaian, bagaimana wajah kalian, mungkin ini yang cantik, ini yang tampan, ini yang jelek, warna kulitnya. Tidak pernah itu jadi suatu tolak ukur ketika dalam penilaian seseorang. Kata Allah, bahkan Allah itu, kata Nabi Muhammad, Allah itu yang memandang hati, pandangan Allah. Mahallu nazarillah itu hati. Maka dari itu kadang banyak sekali, mohon maaf, para ulama yang begitu besar derajatnya di sisi Allah, yang pakaiannya biasa, yang bahkan yang lainnya berimamah, yang lainnya bersorban, dia kadang selalu berada di tempat yang sifatnya itu kurang baik, kayak di tempat sampah dan yang lain-lain. Dipandang remeh nih orang. Sedangkan kita ketika melihat, oh ini ada yang memakai jubah apa segala macam, oh ini yang diagung-agungkan sebagai ulama. Pandangan yang diajarkan oleh Rasulullah kita sangka baik. Hatta Pang, kita kan nggak tahu hati beliau. Antum tahu hati saya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu hati Anda. Daripada saya terjerumus ke suatu dosa dalam bersangka buruk, lebih baik saya bersangka baik. Amin ya Allah. Ya Betul. Allah. Panji ngomong Sehingga benar, alhamdulillah, coba lihat. Mungkin di masyarakat sana ketika melihat orang yang suka di jalan apa, tiba-tiba oh ini orang nakal, ini orang bejat, kita nggak tahu ya. Walaupun mohon maaf sekali, dia terlihat sebagai sosok yang sedang meminum seandainya. Emang bandel banget nih, susah bener kasih tahu ya ini kalau buat ngerti. Masih kalau buat itu. Diam-diam, nyolong-nyolong, tapi sisanya ya sekarang kalau sholat saya jadi imam. Alhamdulillah, proses. Kita semua berawal dari tidak baik. Cuman apa yang diucapkan oleh guru saya itu sangat baik, sangat memotivasi kami dalam berdakwah khususnya. Abdullah Baharun, profesor, doktor, seorang rektor bernama Habib Abdullah Baharun di Hadramut yang memiliki Universitas Lahore. Di saat kami itu duduk bersama beliau, kata beliau apa? Jalannya kamu kepada Allah itu sama seperti kamu tuh sedang jalan ke masjid sekarang. Tahu nggak? Di jalan itu kamu dari rumah jalan, kita kan nggak tahu untuk jalan bagaimana. Kadang becek, iya. Kadang kotor, kita kena debu, kaki kita kena lumpur, mungkin di saat hujan. Kira-kira masuk akal tidak? Di saat kaki yang kotor itu terlumuri dengan lumpur, kita biarkan untuk masuk masjid? Ya. Kan tidak. Kita Masih. pasti akan bersihkan. Dan membersihkan itu nggak lama prosesnya. Setelah itu kamu akan masuk ke masjid dalam keadaan suci. Begitu sosok seseorang yang bisa berlogika yang baik kan seperti itu. Sama kayak kita. Kita dalam kehidupan kita berdosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa siapa? Orang yang minta ampun. Jadi biarkan proses itu. Karena apa? Allah menciptakan kita liyarhamuna, untuk merahmati kita, bukan liyu'adzibuna. Sehingga coba ucapan Rasulullah yang begitu tertancap dalam hati saya. Wallahi kata Nabi, saya tidak akan ridha. Wallahi demi Allah, Rasulullah tidak ridha kecuali setiap umatnya
ada di surga. Saya tanya, umatnya Rasulullah itu bukan yang hanya di pesantren. Umatnya Rasulullah bukan yang hafid Quran saja. Umatnya Rasulullah bukan yang sedang di mimbar-mimbar saja. Ini orang yang mohon maaf, yang sedang minum. Orang yang lagi maksiat itu umat Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Demi Allah saya gak ridho kecuali mereka juga ikut surga. Nah itu yang memotivasi para pendakwah-pendakwah. Karena apa? Mohon maaf kayak beliau, anak pang ya, ataupun yang lainnya. Kadang mereka itu bingung. Gerakan di dalam hati mereka juga pengen naik. Tapi saya bingung, mau kemana saya? Jelasnya kalau saya dengan tato saya datang duduk di pengajian, kemungkinan besar saya akan diusir oleh orang. Atau mereka memandang saya dengan pandangan yang buruk. Nah justru, lihatlah bahwasanya sosok seorang mukmin itu tidak perlu syahadah, ijazah untuk berdakwah. Karena apa? Dakwah itu langsung dari Rasulullah kepada umat mukmin. Apa kata Rasulullah? Ad-dalu ala khairin falahu min ajri fa'ilih. Orang yang memberikan tahu kepada kebaikan. Nih Panji salawatan. Akhirnya kan ikut nih. Panji salawatan saya juga dapat pahalanya. Karena apa? Mengajak kepada kebaikan. Ini alhamdulillah beliau diajak oleh Panji. Wasilahnya Panji. Oh dapat tuh. Dapat alhamdulillah. Ya ini kan maksudnya tujuan teh biar teman-teman pang, teman-teman yang memang di luaran sana yang seperti Alek gitu, yang kadang-kadang orang mandang kalian ya kotor, maaf kotor apa. Saya sayang sama kalian. Oh, makasih. Saya sayang sama kalian. Bagi Dan saya di sayang sama majelis kalian. saya, Iya. itu ustadz ataupun orang yang pondok pesantren mungkin bisa dihitung. Yang lainnya orang jalanan. Iya, Bib. Iya. Orang jalanan, mohon maaf, yang bahkan karena kami di Sampit, yang punya pengalaman buruk di era itu, yang bunuhin orang apa segala macam. Iya. Ada di tempat kami, alhamdulillah. Karena apa? Selagi kamu masih belum batasan taubat itu kapan? Sepanjang umurmu terbuka pintu taubat. Kecuali kamu mungkin panjang umur sampai nanti 2 hari sebelum kiamat, kan enggak dong. Juga Makanya juga. Menarik, terima kasih banyak nih, Panji. Alhamdulillah. Iya, maka betul Didit. Apa, Ji? Sekarang kawan Panji kan sudah banyak berubah ya. Terutama kalau Om Dul bilang, kalau Islam mengatakan hijrah ya, Dit. Ceritanya Panji bisa hijrah itu bagaimana? Ada sebuah peristiwa apa yang membuat Panji, oh ya saya begini. Nggak ada Om, Panji cuma mikir. Karena Panji punya logika. Saya bodoh tapi saya cerdas. Karena saya cerdas gitu loh, saya tidak menangkap sesuatu itu dengan saya hafal, tapi saya ingat. Itu kan Om Dul yang ngajarin dulu. Aduh, dibuka kartu lagi. Gara-gara saya nggak bisa baca naskah. Lu bodoh bener lu kalau ngapal lu ya. Tolol katanya. Anak bego katanya. Ayang. Jadi presenter susah guys. Udah gini aja deh. Gue lihat dulu otak lu sekarang mikirnya gimana sih. Ini lu baca. Dengerin. Lu dengerin dongeng nih. Itu inget banget ilmu gue. Dengerin dongeng nih. Gue mau pacaran dulu nih katanya kan. Dengerin dongeng itu ilmu dari beliau. Demi Allah itu sampai sekarang saya pakai. Dan dia bilang, halo teman-teman, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan halo pemirsa. Waktu itu pemirsa saya bilangnya. Halo pemirsa. Nah, sekarang kan enak banget. Halo pemirsa. Nah saya dulu gak bisa gini. Saya dulu halo pemirsa gitu. Takut. Kalau sekarang, halo pemirsa, jumpa lagi sama Panji Petualang di sini dan narasumber saya kali ini adalah Habib Aljun dari Sampit, ada Om Dul Duance dari Jakarta dengan berserta dengan Bang Asril, dan di sini ada Ahmad Fauzi atau Alek ya, saudara saya dari Black House. Dan hari ini bahasan kita adalah yaitu membahas tentang dunia politik Panji seperti apa, dan host pembawa acaranya ada beliau dan saya co-hostnya. Silahkan kembali lagi ke Bang Dul Duance. Nah itu di center kan. Nah dulu itu diceritain sama Om Dul, nggak sepanjang itu, tapi hanya sampai pemirsa Panji di mana, Panji mau ngapain, lalu Panji nyari ular, udah gitu doang. Dan itu diceritain sama Om Dul, saya ngerti, baru bisa teh. Oh lu mah harus nginget katanya, bukan harus ngapal lu, sampai mati juga nggak udah di syuting. Karena beda ya, antara hafalan dengan ingatan. Iya, jadi saya dari kecil tuh memang udah harus nginget, nggak bisa baca itu nggak bisa. Akhirnya sama Om Dul disuges gitu, sampai hari ini. Jadi setiap kali baik itu mau Om Dul, baik itu mau presenter, baik itu mau mereka berbicara, mereka lihat di TV,
saya liatin, saya tangkep, oh karakternya pun tentang Indi Rahmawati gini nih. Saya tangkep cari dia ngomong. Makanya barusan kata Indi tuh. Ada lagi misalkan yang ngomongan tegang yang dia baca prompter. Saya lihat di studio kalau mereka waktu kayak gitu, saya liatin. Itu caranya deh. Akhirnya saya bikin karakter saya sendiri. Tapi karakternya Teh ini, karakternya apa? Unik akhirnya Om. Cuma jadi kasifatan. Jadi karakter-karakter yang kurang baik juga nempel. Akhirnya kemarin Panji pernah Badung. Dablek, iya kan Lek? Ya cuma, nah akhirnya kenapa Badung dablek dan aku teh akhir-akhir sebelum hijrah teh sering dengar ini dari Jumat. Jadi ketika lagi malas sholat Jumat, kita nongkrong di dekat masjid di warung rokok. Papanya kan denger tuh, kok berasa nyindir gue gitu. Asli, padahal bodoh itu siapa nggak tahu, karena kok makin saya jauh, itu khotbah malah makin ngedeketin. Anjir ini, apa sih maksudnya? Terus iya Pip, tiba-tiba nanti ini kan hobi banget nyetel sholawat di atas tuh. Awalnya tuh nyetel sholawat beliau nih. Setiap kali nyetel sholawat, saya pasti di bawah dugeman sama mereka nih. Dia versi atas salawat mau duduk, masya Allah. Atas tuh sholawat, nanti lah dengan Dengan ibu-ibu yang lain, dengan anak-anak. Saya ke bawah sama anak-anak, gemai udah, ditakin tuh kami bersihin burung, apa kan. Tapi yang kenceng, subhanallah nih, sholawat, yang lebih kedengeran. Karena kita keluar, yang dari atas ke bawah, yang bawah kagak kedenger. Itu dugem kagak kedengeran. Matiin Lek, malah pusing gue. Apaan? Itu yang di sini. yang salawat ke hati. Yang sholawat. Artinya apaan sih? Penasaran gitu. Karena kan bahasa Arab. Saya baca tuh artinya, saya nangis. Saya nangis pertama kali kena sholawat itu atfaita, yang kedua itu adalah antasalam. Nangis saya kena itu. Lillahi ta'ala, demi Allah saya selalu nangis kalau misalkan saya disuruh sholawat itu. Terus tiba-tiba guru saya ngajarin tentang sholawat asifah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu Om, jadi sholat penyembuh. Jadi saya baca, terus saya bertanya, tadi ini ngedoain baginda Rasul mulu, gue kapan dia doain ya? Tak ada pertanyaan itu. Tiba-tiba Allah jelasin lewat dakwahnya salah satu ulama di YouTube tentang sholawat. Kenapa antum harus sholawat masih? Antum sekarang kirim doa gak kalau pihak nenek antum? Ke diri antum. Caranya ngirim doa ke Rasulullah adalah sholawat. Iya, astagfirullahaladzim. Pantesan sholawat itu kuat dan mustajab. Jadi Rasul kan lebih dekat beliau. Katanya tidak seperti itu. Udah dijamin. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab aja udah dijamin. Apa kabar Rasulullah? Iya nggak sih? Kasih Allah paling tingginya derajat makhluk di sisi Allah. Berarti kalau sekarang kita sholawat, doain beliau baik. Rob, izin umat saya sholawat. Saya doain balik beliau boleh. Umat mana tuh? Islam, umat saya. Ya udah gua umatmu. Biar soleh atau apa itu. Dari gitu ya. Itu sholawat tuh itu bukan duit. Apa yang Panji karakterin saat ini? Enak kan. Jadi Panji sekarang waktunya jegur aja, Allahu Akbar, biar berhenti dulu. Habis itu anak-anak colek nggak maju ya udah biarin saya sendiri anak-anak. Walaupun masih bingung baca aja benar atau enggak. Tadi kan kata Nabi udah 3 kali istighfar aja. Kalau memang kita udah Jadi ambil belajar sih Om. gini Om, kadang Om. Kita tuh kadang beribadah itu karena kekangan. Itu konsep dari banyak masyarakat kita ya. Oh, kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Kan itu. Jadi coba lihat deh. Ketika yang ditawarkan kepada mereka itu hal-hal yang sifatnya kecaman, paksaan, apa sih? Kita itu beribadah pun agak terpaksa. Coba deh gini. Kalau seandainya kita itu
beribadah karena adanya suatu harapan yang besar. Saya kadang itu saya tuh berceramah ya di hadapan para orang awam nih khususnya. Saya ngomong, siapa namanya? Ketika kalian sakit kemana? Kan jawaban serentak tuh ke dokter kan gitu. Oke, sama dokter diapain? Diapain sama dokter? Diwawancara. Dikasih obat. Kan ya, obat tuh apa rasanya? Ada nggak obat manis? Ya, tak pahit. Pasti menyakitkan. Kalau kalian nanti disuntik, sakit nggak? Sakit. Orang-orang desa itu sakit. Terus kalian dikasih obat, sakit juga. Kan menyakitkan. Kita ini, ya Allah, jangankan makan obat yang pahit. Ini kita ditawarkan makan enak aja, kalau bandang meriang kan nggak enak. Oke. Kalian nurut nggak? Nurut. Pasti dimakan. Oke, setelah itu yang paling nggak enak saya bilang, bayar lagi. Udah kalian dimarah-marahin, dilarang-larang, kok dikasih makan dikasih obat yang pahit, dibayar lagi sama kalian. Lah kalian tuh lakukan itu. Proses yang menyakitkan itu kenapa sih? Karena kalian punya harapan. Apa harapan yang sakit? Sembuh. Nah sekarang, mohon maaf, Pak Andi reporter kemana-mana, Bapak wartawan kemana-mana, coba jauh dari Jakarta ke sini. Oke, kan punya harapan. Apa harapan kerja? Coba gratis deh. Mikir 2 kali kita tuh, kuli bangunan seharian, ada harapan dapat duit. Nah sekarang Allah nyuruh kita tuh sholat 5 waktu yang durasinya itu bahkan lebih capek daripada kita ke warung sana udah jalan panas-panasan. Butuh 3 menit, 4 menit, 5 menit, paling panjang itu. Kan ya? Betul. Gak lama bis. Pan, apa yang paling berat di saat Panji hijrah? Gak ada. Nggak ada. Karena hidup aja udah lebih berat daripada hijrah. Iya. Kalau mau ngomongin di situ, Om tahu lah masa kecil Panji kayak gimana. Iya. Itu lebih nyakitin Om. Tapi ketika beliau nyapa gitu dengan cara yang luar biasa lah, unik. Saya ngerasain banyak orang sayang saya Om. Saya ngerasain hidup saya berubah. Saya ngerasain banget beliau tuh sayang banget sama saya. Dan itu rasa sayang itu yang saya rasain. Dan itu yakin saya tuh. Beliau nggak mungkin bilang, beliau ngomong, aku Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, tapi nggak sayang. Itu saya protes. Tuhan apa kayak gitu? Mohon maaf ya. Tapi ketika saya dengan rasa di sini, beliau tuh udah nyapa. Iya, aing tanya kasih aja. Itu nggak bisa. Gue pasti berubah. Sama manusia aja gue ada kontribusinya, apalagi sama Tuhan. Itu bener. Itu nggak mau. Bukan karena apa? Takut sama gue doang. Iya ya Rob. Gue takut kehilangan Anjun. Takut Anjun nggak ada karena cuma beliau yang ngerti Panji. Dan sampai hari ini Panji nggak mati-mati itu bukan karena beruntung. Panji sadar bukan karena beruntung. Karena beliau sayang saya. Jadi prinsip saya sekarang, saya bandel sebandel-bandelnya kayak kemarin aja gitu. Beliau ngemaafin, beliau masih sayang karena beliau maha pemaaf. Apalagi saya sekarang mau berubah. Pasti beliau lebih sayang. Tapi memang bakal ada kayak Om Jul bilang, bakal ada berat ya cobaannya apa. Bu, iya Om, berat. Tapi lebih berat beban hidup saya kemarin-kemarin lah. Jadi insya Allah saya bisa jalanin. Gitu. Saya bisa jalanin dan saya nggak akan balik nggak bener lagi. Saya malu sama Allah kayak gitu. Saya mau belajar sama Habib. Saya punya guru banyak Om Dul. Nanti soal agamanya saya pengen banyak. Makanya kemarin Haji bilang ke Habib kan, Habib Haji kalau misalkan ke depan makin ngerepotin Habib soal ilmu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, 24 jam. Haji nanya-nanya gitu. Soalnya kadang-kadang suka ikut pengajian di sini, tapi logis tuh belum nemu sih. Kurang. Belum bisa ngejelasin tentang Pertanyaan kedua. ini tuh dapat ini nih, dapat wasilah nih dari guru di sini. Tapi belum nangkep nih maksudnya apa ya, biar kesimpulannya definisinya apa gitu, biar logis Panji juga nerima gitu. Karena cara berpikir Panji kan Om dulu udah setting dari kecil. Ingat, akhirnya gitu Om. Jadi setiap kali aku udah nemuin klik bahwa Rob itu ada, tapi saya nggak berani nyari loh Om. Udah cukup. Ya Rob, Anjun ada, udah. Ya Rob, Rasul Anjun ada, udah. Cuma ajarin Panji tentang kebenarannya seperti apa gitu. Ayo balik ke mana? Itu ini saya nggak pernah bilang Om Dul ke orang manapun karena nggak pernah ditanya. Karena Om Dul tanya, saya sebagai narasumber saya akan jawab, kan Panji bilang gitu kemarin. Ya mohon maaf ya, emang begitu. Jadi tidak memaksakan teman-teman buat bagaimana, intinya itu saya tuh kayak gitu. Kenapa saya meyakini ke Allah Subhanahu Wa Taala dan kenapa saya meyakini Islam itu agama rahmatan lil alamin?
Kenapa saya meyakini baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi gitu. Mama saya keluar dari Islam alhamdulillah gitu. Tapi saya pernah nyari agama. Ini mana sih yang benar? Ini mana sih yang benar? Karena Islam tuh banyak difitnah, jujur. Terus saya tuh digiring sama Allah tuh nggak satu Habib yang ketemu saya di sini pun ada Habib sama dari Madinah. Beliau ini temannya Abuya Cirangin. Saya pernah diundang makan di rumahnya tuh. Dari itu saya kena mental. Yang saya lihat punten Habib-Habib lain suka kalau orasi emang pedas gitu ya. Beliau saklek dan tegas. Saya takut kalau sama yang kayak gitu. Takut saya tuh. Guru yang kayak saya takut karena saya sering marahin guru. Trauma Habib. Jadi tapi saya tahu guru itu sayang. Saya tahu, saya nggak berprasangka ke beliau-beliau yang lain kayak Habib A, B, C, D, enggak. Saya tahu itu guru dan beliau itu tegas. Dan guru tegas itu bikin muridnya pasti cerdas gitu dan benar gitu. Nah sekarang di sini saya lihat, saya diajak makan waktu bulan Ramadan kemarin. Ayo kita buka bersama, diwadahin om, pakai pangki gini nih, kecil pakai gini. Terus ini warna nasi kebuli, ini makan bareng. Papa Hare di kita mah di Arab mah begitu. Dah, ini mah tradisi gue. Papa Hare di Indonesia mah ini tuh pakai daun pisang, nasi riwat digembar. Nah, ini mah pakai nampan, isinya nasi, daging ayam apa tapi jadi satu. Jadi misalkan kita berdua bertiga gini om, ini makan bareng yuk gitu. Dan tahu nggak, Rasulullah itu nggak mau makan sendirian. Ini jujur mohon maaf. Tadi ada kawan-kawan nawarin nasi kan, sudah siap nih untuk saya saja. Saya nggak bisa. Saya bilang Rasulullah itu, beliau ketika mau makan itu pasti cari Allah. Dan caranya seperti apa yang Abang lihat dari para habaib itu adalah suatu suatu hal yang sunnah yang dihimbau oleh Nabi. Karena rasa persatuan itu ada, nggak membedakan. Oh lu pejabat, lu ini, gabung jadi satu. Makanya sama. Makanya alhamdulillah adat kita juga di Indonesia yang Papa Hare ya? Iya Papa Hare, ngariwat. Irfan Hakim sering nggak gitu saya lihat. Di sini juga dia sering makan dia. Nggak ada Irfan Hakim, nggak ada apa. Kalau udah gelar apa makan di sini, udah kayak ayam. Ih geser ada yang itu ternyata sama. Tradisi budayanya sama, nggak ada beda. Ya. Cuma bedanya kan itu pakai nampan. Mungkin dulu kan di sono gurun pasir deh, om. Nggak ada pisang. Nggak ada pisang. Ya kalau di sini kan kaya negerinya. Pohon pisangnya nggak beli, tinggal milas belakang rumah jadi. Kagak ada pisang talas ya Bib ya. Di sono mah pasti pakai wadah, kan gitu. Tapi saya kena di situ. Subhanallah ini agama yang benar. Udah, ini agama yang benar. Saya bisa nyatain dan saya saksiin. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi utusan Engkau, gitu. Saya nyaksiin. Kalau ada yang bilang nyaksiin kapan lo lahir aja zaman, nyaksiin gue pokoknya. Gue bisa nyeritain. Itu off the record pribadi lu kesini kalau misalkan emang lo ateis atau apa kesini, ngomong sama gue. Gitu. Tapi lo harus Islam. Kalau udah memang logis lo kena dan nggak bisa lagi lo ngomong mentok, lo harus hadap. Kayaknya gue ngetok kepala gue nih. Oh iyalah, karena Panji ketemu, maksudnya ketemu dengan bukan dengan Allah ya, ketemu dengan rasa itu. Allah. Nikmat, om. Nabi Allah Ibrahim itu seorang nabi. Nikmat. Dalam Al-Quran itu jelaskan. Ketika melihat bulan, oh ini Tuhan. Ketika bulan itu mulai terbenam, masa Allah terbenam. Akhirnya proses itu bahkan diajarkan untuk ente cari, bukan hanya ikutin itu doang, cari, belajar supaya apa dapat feel itu. Nah, sehingga kalau sudah mendapat feel apa? Tatma'innul qulub, bahwa hati itu mulai tenang. Bukan hanya mohon maaf hanya pekerjaan saja, cuma hati gak nyambung. Jadi kenapa saya bangga dengan Panji. Terus diketahui juga bahwa pemirsa One Call TV dan Racikan Berita dan Panji Petualang ya. Panji ini banyak memberikan manfaat yang baik bagi kami. Dan itu harus saya akui. Pertama adalah dia mau jadi presenter saya. Itu dulu. Artinya bahwa dia bersedia menjadi presenter saya. Masalah ada kelebihan kekurangannya kan itu tugasnya kita.
Kedua, dia ikhlas mau jadi presenternya kami. Ya kan masalah bentuk kompensasi boleh dibayar itu memang sudah tugas dari perusahaan, ya, kewajiban perusahaan untuk membayar. Dan ketiga adalah dia membawa nama kami semua menjadi orang yang kenal. Di samping dia yang terkenal. Panji sekarang kan sebagai orang yang terkenal, bukan orang yang dikenal. Artinya memang banyak manfaat yang harus jujur kami katakan bahwa kami berterima kasih juga dengan Panji. Tetapi kalau masalah bentuk kenapa ditanyakan masalah apa Panji, kenapa sampai Panji ada masalah apa sebabnya apa Panji dihijrah? Ya permasalahannya adalah bahwa saya tahu betul anak saya ini kan bagaimana ini. Dia lewat aja anjing aja kabur saking takutnya sama saya. Dulu Galak ya? Berarti. kucing aja takut. Iya dengan yang lebih galak dengan saya. Jahil, Dip. Jadi kalau ada anjing gitu kan, Takut lah saya pokoknya. jahilin pokoknya. Ya istilah katanya apa? Jahil. Jahil gitu. Nah tapi sekarang tiba-tiba dia berubah total itu yang kami jadi sebuah kebanggaan. Artinya Allah memberikan rezeki kepada Panji, percaya kepada Panji untuk memberikan rezeki yang banyak, sehat, umur yang panjang, keluarga yang bahagia, usahanya lancar. Artinya Allah percaya Mas. Ya kan? Kenapa percaya? Dia mau berbagi. Nah makanya sekarang secara pribadi saya merasa bangga sama Panji. Dan dia makin dia hari-harinya makin dia terkenal. Dia makin banyak kawan, usaha dia jalan, anak-anak dia bisa sekolah dengan baik. Dia punya lingkungan ini bagus, ada minizu, ada kolam renang, ada rumah berenang. Ya kan dia punya peternakan, dia punya apa. Artinya penderitaan dia yang lama yang dilalui setelah dia tidak lagi bergabung di klub polisi itu menjadi pelajaran Panji untuk dia menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Alhamdulillah. Kemarin waktu saya kesini malam-malam saya dikasih ayam. Ayamnya saya bikin kandang baru. Kawin belum Om? Hah? Belum ada kawin sama saya itu yang kecil ayam kecil. Saya maksudnya gimana? Kawin ayam itu. Tapi orang-orang pun udah mau minta Jul. Yang orang itu, gue bilang apaan? Oh, saya bayar bang. Oh, gue bilang enggak. Saya nggak mau. Ini karena ini pemberian anak saya. Akhirnya kita rubah kandangnya. Kita rubah kandangnya besar. Kita taruh dalam itu. Tapi betinanya belum. Betina itu kecil. Salah saya Jadi masa. pulang dari sini bawa lagi betinanya. Emang ada betinanya? Ada. Jangan ikut-ikut saya. Racikan Berita.